pagi bilangnya A, sore bilangnya B, itu tidak bisa diandalkan. Kalau dia pagi bilang merah, sore ditanya juga tetap bilang merah, itu baru bisa diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academic, forumnya berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat Civitas Akademika, selamat bertemu kembali dalam acara yang sepastinya ditunggu-tunggu oleh para Civitas Akademika dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara membangun reliabilitas dalam interview. Oke, dan tentunya sudah hadir dan bahkan sudah siap ya untuk memberikan pemaparan hari ini narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Soka, MA, PhD. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Prof. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Prof. Baik, Prof. Hari ini kita ingin membahas tentang membangun reliabilitas dalam interview ini, Prof. Nah, ini interview ini kan susah-susah gampang ya, Prof, dalam penelitian kualitatif ini, Prof. Apalagi hubungannya dengan reliabilitas. Mungkin pertanyaan awal dari saya ini, Prof. Ya, wawancara itu, ya, kalau kita ingin melakukan wawancara, sebaiknya itu dilakukan sekali dengan waktu yang panjang atau dengan waktu yang singkat, namun dilakukan berkali-kali, Prof. Ya, itu pertanyaan yang memang tidak mudah dijawab, ya. Tapi intinya sebetulnya yang kita perlukan adalah keandalan. Jadi kalau istilah reliabilitas sebetulnya tidak umum, tidak lazim untuk penelitian kualitatif ya. Reliabilitas itu lebih lazim digunakan sebagai penelitian kuantitatif. Jadi pada dasarnya sama. Ya, reliability ya, ability to rely. Rely itu mengandalkan, mengandalkan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kan esok dele, sore tempe. Kalau pagi bilangnya A, sore bilangnya B, itu tidak bisa diandalkan. Kalau dia pagi bilang merah, sore ditanya juga tetap bilang merah, itu baru bisa diandalkan. Tapi ungkapan esok sore tempe itu juga nggak bisa dipahami secara baik, karena kalau mau jadi tempe ya jangan tetap dalam bentuk dele ya, dele kan harus jadi tempe gitu. Tapi sebetulnya maksudnya adalah bahwa kalau pagi ditanya pertanyaan yang sama dijawab dengan kata merah misalnya, sore ditanya lagi, dia juga harus menjawab merah. Jangan sampai kemudian sore ditanyakan pertanyaan yang sama, karena dia mungkin lupa yang dijawab paginya itu, sorenya dia jawab biru gitu. Ini merah atau biru? Pertanyaannya sama, tapi kemudian jawabannya kok beda. Nah, ini bisa berarti karena yang ditanya itu tidak ingat yang dijawab pagi harinya itu apa, setelah ditanya lagi dia jawab lagi, tapi ternyata beda ya, karena memang dia ini tidak bisa diandalkan. Informasi yang diperoleh dari jawaban itu tidak bisa diandalkan. Inilah yang kemudian menjadi kepedulian kita, apakah kita bisa percaya pada informasi yang kita peroleh dari wawancara. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak Darman itu begini, jadi kalau misalnya katakanlah sebenarnya kalau saya sebut itu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau kemudian kita wawancara dengan seseorang, tapi kemudian berlama-lama ya, mungkin berjam-jam ya, itu keuntungannya adalah kemudahan ya, dalam artian tidak harus kemudian janji lagi, kapan lagi bisa bertemu, ini tidak mudah. Ada
sumber data yang kemudian bisa berkali-kali dengan janjian-janjian berikutnya, ini tidak mudah. Apalagi kalau kemudian kepala sekolah yang menjadi sumber data, guru yang dianggap guru terbaik di sebuah sekolah, tidak mudah itu. Jadi kalau kemudian janji pokoknya hari ini saya kosong, silahkan seharian berapa jam, itu bisa menjadi salah satu yang tadi saya katakan keuntungannya. Tapi kemudian kerugiannya adalah apakah kemudian kita yakin betul yang kita peroleh dari wawancara itu bisa kita andalkan ke konsistensinya. Apakah betul dia itu menyampaikan jawaban yang sejujurnya? Apakah tidak ada yang disembunyikan? Nah, kebetulan kalau itu duduk berjam-jam, dia kan masih ingat. Katakanlah 4 jam ya. Pertanyaan tadi misalnya diajukan lagi, dia masih ingat jawabannya tadi. Ya itu tadi yang saya jawab, gitu. Padahal sebetulnya ya itu bukan fakta yang sebenarnya. Jadi keuntungannya itu tadi mudah dalam kaitannya janjian, kurang penting begitu ya. Tapi kemudian kita tidak yakin apakah itu tadi bisa diandalkan nggak. Jadi bisa diandalkan itu ya kalau dalam bahasa Inggris yang generik itu ya reliable itu. We can rely on. Ya. Atau kredibilitas dari informasi yang disampaikan. Kalau kemudian itu bisa betul-betul bagi kita mudah untuk mengadakan perjanjian, karena katakanlah misalnya yang diwawancara itu merasa punya hutang budi, punya hutang budi kepada peneliti atau penelitinya itu mantan dosennya, itu mungkin lebih mudah, ya mungkin lebih mudah sehingga kemudian hanya 30 menit tetapi berkali-kali. Berkali-kali itu bisa juga sehari itu 2 kali, kemudian seminggu lagi atau hari berikutnya. Nah, ini masalahnya kan yang ditanyakan mungkin sama dengan kata-kata yang berbeda, tapi kemudian yang bersangkutan itu sudah tidak ingat lagi kemarin itu ditanya seperti itu jawabannya apa. Kalau yang dijawab pada pertanyaan awal, pada pertemuan awal, yang dijawab itu sebetulnya bukan fakta yang sebenarnya, dia sembunyikan hal-hal yang menurut dia itu khawatir kalau kemudian merugikan dia, maka kemudian dia bohong, ya. Dia menyembunyikan itu, tidak mengatakan sebenarnya, tapi dikatakan yang lain, maka kemudian pada waktu ditanya hal yang sama, dengan bahasa yang beda mungkin, ya jawabannya beda lagi. Seperti tadi, pepatah yang tadi disebut pagi delay, sore tempe tadi. Ya, pagi jawabannya A, sore jawaban B. Nah, ini bisa kemudian memastikan kalau ini ada sesuatu. Nah, kalau kemudian ternyata ada sesuatu, maka pertemuan berikutnya itu memastikan sebetulnya yang informasi yang benar yang mana, yang A atau yang B. Jadi kalau berkali-kali, sebentar-sebentar, ya relatif ya sebentar-sebentar itu 30 menit sudah bisa juga termasuk sebentar atau sudah cukup lama tergantung dari orangnya ini, ketersediaan waktunya seperti apa. Beberapa kali, 10 kali wawancara masing-masing 30 menit, itu punya peluang untuk memastikan dari yang berbeda-beda sebelumnya itu sebetulnya yang mana. Nah, kalau memang orangnya ini betul-betul jujur apa adanya, ini tentu juga bagaimana keahlian pewawancara untuk memastikan bahwa jawaban yang disampaikan itu apa adanya, maka kemudian tanpa dia ingat jawaban sebelumnya itu apa, karena memang itu jawaban yang harusnya disampaikan, maka kemudian akan konsisten itu. Dari satu waktu ke waktu yang lain, tentu pertanyaannya tidak sama ya dalam artian wordingnya ya, kebahasaannya.
ungkapannya tidak sama pertanyaan itu, tapi sebenarnya intinya menggali hal yang sama. Yang ditanya itu tidak ingat betul apakah itu sudah ditanyakan atau belum, tetapi karena yang dia ungkap memang fakta yang sebenarnya, dia akan konsisten. Nah, ini yang sebetulnya yang kita cari. Jangan sampai kemudian kita masih khawatir apa yang disampaikan itu sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya. Ini terutama kalau terkait dengan masalah keberhasilan sekolah atau masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan di sekolah, yang ditanya itu orang-orang penting, yang kemudian ada kekhawatiran jawabannya nanti kalau diekspos itu bisa merugikan yang bersangkutan atau sekolahnya, ini yang harus diwaspadai. Karena pada dasarnya ya pertanyaan yang diajukan itu akan dianalisis dan kemudian menjadi temuan penelitian, dan penelitian itu harus bisa mengungkap kebenaran. Apakah kebenaran itu sifatnya menyenangkan bagi stakeholders, ya, apakah tidak menyenangkan, itu masalah lain. Tapi tugas dari peneliti adalah mengungkapkan kebenaran. Peneliti tidak boleh menyembunyikan kebenaran itu. Bagaimana caranya melindungi sumber data itu kemudian dengan cara lain. Jadi jangan diungkap siapa yang menjadi sumber datanya. Jadi kode etik lah begitu. Ada kode etik yang harus dijaga. Setiap kali kita menggali data dari seseorang, maka kepentingan sumber data itu harus dilindungi. Jadi, baik itu sifatnya yang sifatnya positif, jadi misalnya keberhasilan itu pun juga tentu tidak perlu diungkap nama sebenarnya. Jadi itu tadi berarti jawaban dari pertanyaan tadi itu masing-masing punya kelemahan dan kelebihan, keuntungan atau kerugian. Jadi kalau yang sekali tapi panjang itu keuntungannya mudah, efisien, sekali wawancara lama sudah semuanya bisa diungkap. Tapi kelemahannya yang diungkap itu apakah hal yang sebenarnya, bisa mengungkap kebenaran. Sedangkan kalau yang berkali-kali sebentar-sebentar itu kelebihannya bisa mengungkap, bisa memverifikasi, bisa ngecek, bisa meyakinkan apakah yang dikemukakan itu konsisten, yang kemudian bisa dianggap sebagai ungkapan yang seperti apa adanya. Tapi kelemahannya tidak mudah itu mencari waktu berkali-kali, ya, kecuali kalau kemudian setiap kali itu dibayar mahal ya mungkin ya. Jadi kalau punya dana yang cukup mungkin saja berkali-kali, tetapi setiap kali dikasih seperti honor pembicara lah gitu misalnya. Kalau orang ini orang kunci itu bisa terjadi karena waktunya kan memang berharga gitu ya, maka dihargai. Ini kalau dalam penelitian yang dananya besar, saya kira juga diperhitungkan. Tapi sekali lagi itu tadi, keuntungannya itu bagaimana kalimat-kalimat pertanyaan yang diajukan itu tidak sama persis, tapi sebenarnya yang diungkap itu informasi yang sama. Ini keahlian seorang pewawancara, dan yang mewawancara itu mestinya ya peneliti, bukan yang hanya petugas lapangan gitu. Karena dalam proses wawancara berkali-kali tadi itu memungkinkan selalu ada probing questions, ada follow up questions, pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau pertanyaan-pertanyaan yang menindaklanjuti. Pertanyaan yang tidak dirancang sebelumnya muncul karena ada jawaban-jawaban atas pertanyaan sebelumnya itu yang disebut dengan follow up questions. Ada probing questions. Probing questions itu menggali lebih lanjut.
Jadi itu dimungkinkan kalau kemudian itu bisa dilaksanakan berkali-kali dalam waktu yang pendek-pendek. Tapi kalau hanya sekali itu memang bisa juga, tapi tidak selalu punya kesempatan yang cukup, karena itu tadi yang ditanyakan itu masih diingat, jawaban yang dia sampaikan itu masih diingat, jadi dia tidak akan. Jadi kalau dalam kaitannya dengan bohong misalnya, ya bohongnya itu ditutupi karena dia masih ingat yang dia omongkan, yang dibohongkan itu apa. Tapi kalau berkali-kali sedikit-sedikit, itu bisa saja dia sudah lupa yang disampaikan tidak seperti kenyataan sebenarnya, itu dia sudah lupa. Jadi akan ditutupi dengan kebohongan lain mungkin ya, akan beda-beda. Jadi ini akan bisa meyakinkan data yang diperoleh oleh peneliti itu betul-betul mengungkap kebenaran yang ada. Gitu Pak Darman. Ya, Prof. Sebagai kesimpulan ini, Prof. Jawaban singkat. Secara pribadi, Prof. Ali sendiri merasa reliable mana? Panjang satu kali atau pendek berkali-kali? Ya, jadi masalah keterandalan, kebenaran yang bisa diungkap dari sumber data itu ya berkali-kali tadi. Pendek berkali-kali ya, Prof. Tapi sulit itu artinya. Harus menyisihkan waktu dengan interview ya, Prof. Ya, tapi solusinya kalau punya dana ya betul-betul harus dihargai waktunya itu. Seperti konsultasi lah, konsultasi ke dokter, kalau punya dokter 1 jam berapa, ini dihargainya seperti itu. Saya kira itu bisa, itu profesional gitu. Makanya kalau penelitinya itu adalah penulis disertasi, dia perlu dana untuk itu. Ya, dananya termasuk untuk menghargai yang diwawancara ini, karena yang dipilih adalah berkali-kali sebentar-sebentar. 30 menit sampai 1 jam lah gitu. Lebih dari itu nanti sudah terlalu jenuh ya. Tapi mungkinlah 1 jam itu masih bisa itu. Dan hari berikutnya atau 2 hari berikutnya atau seminggu berikutnya tergantung dari waktu yang tersedia. Begitu Pak Darman. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya, cukup jelas ya Prof. Sangat jelas bahkan Prof. Sayang sekali kita harus lagi-lagi dibatasi oleh waktu Prof. Namun jika sahabat Civitas Akademika yang ada di rumah pengen bertanya sesuatu mengenai topik kita hari ini, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, jika video ini bermanfaat bagi sahabat Civitas Akademika, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sebagai penutup, penutup dari saya. Pergi ke pasar membeli jamu, singgah sebentar membeli cempedak. Ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Saya Sudarman, SPD, MID, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat, UMK Talks Academic, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.